Halo semuanya, kembali lagi di channel gua di Raden Mas Santoso. Kali ini gua akan membahas sebuah cerita misteri yang berjudul Budak Setan. Bagaimana ceritanya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Pandu adalah seorang pemuda yang ramah dan sopan. Dia adalah anak pertama dari dua bersaudara. Sejak kecil nasib Pandu kurang beruntung. Mungkin karena Pandu terlahir dari keluarga yang kurang mampu dan berkulit hitam. Masa kecil Pandu diwarnai dengan kerja keras dan membantu orang tuanya mengembala sapi titipan orang. Sejak lulus SMP, Pandu ikut keluarga Pak Sukoco agar dapat melanjutkan sekolahnya. Kehidupan Pandu terasa lebih berat ketika ikut keluarga Pak Sukoco. Selain dia harus membagi waktunya untuk sekolah dan merawat sapi-sapi Pak Sukoco, Pandu juga harus menyabarkan diri menghadapi istri Pak Sukoco, Bu Darmi, yang sangat cerewet dan bawel. Sebenarnya Pandu sudah tidak tahan dengan sikap Bu Darmi yang selalu membuatnya jengkel dan sedih. Namun Pandu hanya bisa bersabar demi sekolahnya. Hari itu hari Senin. Seperti biasa Pandu pulang pukul 1 siang. Dia berjalan menyusuri perkebunan sawit bersama dua temannya, Amin dan Yudi. Mereka bercanda dan saling ledek seperti anak-anak SMA pada umumnya. Karena terlalu asik bercanda, Yudi tak sadar mengatakan hal yang membuat Pandu sangat marah. "Duh, kemarin aku lihat Sari boncengan dengan Arif. Mereka terlihat sangat cocok. Yang satu cantik dan yang satu ganteng. Dan sama-sama putih, Yamin. Coba saja kamu sedikit putih, Nu. Pasti Sari mau sama kamu. Hehehe," ucap Yudi dengan tertawa lepas. Sontak wajah Pandu berubah menjadi muram melihat Yudi dengan pandangan tajam dan tersenyum pahit. Pandu pun mempercepat langkahnya meninggalkan Amin dan Yudi. Pandu adalah sosok pendiam. Jika marah dia tak akan memperlihatkan pada siapapun, namun hanya menyimpannya di hati. Tapi Pandu juga bukanlah sosok pemaaf. Sejak kecil, Pandu memang selalu dihina dan disepelekan orang lain. Itu membuat Pandu menjadi dendam dan mudah marah. Tidak terasa waktu berlalu, Pandu pun akhirnya lulus sekolah. Saat itu dia ingin berpamitan dengan Pak Sukoco. Pandu niat ingin mengadu nasib di kota. Namun Pak Sukoco memintanya menemani dulu ke tempat kerabat Pak Sukoco yang tinggal di desa Bagelan. Malam harinya Pak Sukoco dan Pandu pun berangkat menggunakan sepeda motor ke desa Bagelan. Desa itu terkenal mistis dan banyak tempat keramatnya. Hampir 1 jam Pandu membonceng Pak Sukoco menempuh perjalanan ke desa Bagelan. Mereka pun akhirnya sampai di perbatasan desa, yaitu perkebunan karet yang cukup luas. Ketika melewati perkebunan itu, perasaan Pandu tiba-tiba merasa aneh dan takut. Sekilas Pandu melihat bayangan putih melintas di depannya dengan cepat. Suara burung-burung malam menjadikan jalan itu semakin seram. Pak Sukoco yang duduk di belakang Pandu terlihat sangat tenang dan tak bereaksi apa-apa, sehingga membuat Pandu heran. Pandu yang merasa takut mempercepat laju motornya. "Pelan-pelan saja, Du, kan gelap," pinta Pak Sukoco dengan menepuk pelan pundak Pandu. "Iya Pak, Pandu merasa takut Pak. Tempat ini aneh Pak. Tadi Bapak lihat ada bayangan yang lewat di depan kita nggak Pak?" Pandu jadi merinding nih Pak. "Bayangan yang mana, Du?" "Mungkin itu burung yang lewat kena lampu motor. Perasaanmu saja itu. Dah nggak apa-apa, bentar lagi juga sampai. Setelah perkebunan karet ini ada rumah cat kuning, berhenti ya. Itu rumahnya." "Iya Pak." Tak lama Pandu pun menghentikan motornya di depan rumah bercat kuning. Belum sempat Pandu masuk ke rumah itu, perasaan Pandu merasa aneh dengan pohon mangga besar yang berada di samping rumah itu. Pandu merasa seperti ada yang memperhatikannya, duduk di sela-sela rimbunnya pohon itu. "Kulon nuwun," ucap Pak Sukoco. "Ya, monggo," terdengar jelas sautan dari dalam rumah. Pandu melihat sosok pria yang memakai beberapa batu aki di jarinya, menatapnya dengan dingin dan tersenyum. "Ini anaknya Pak D," memperkenalkan Pandu pada laki-laki itu. Ternyata laki-laki itu adalah seorang dukun yang sering disapa Pak Sastro, yang selalu membantu usaha Pak Sukoco. Pak Sukoco rupanya sering memperhatikan Pandu, merasa kasihan melihat Pandu yang suka melambung sendiri.
Pak Sukoco menceritakan keadaan Pandu kepada Pak Sastro. Bapak ingin Pandu memiliki pegangan sebelum Pandu pergi ke kota. Makanya Bapak ajak Pandu ke sini, tutur Pak Sukoco yang duduk di sebelah Pandu. Pandu yang terlihat bingung hanya bisa mengangguk menjawab ucapan Pak Sukoco. Pak Sastro tiba-tiba berbicara pada Pandu. Bapak tahu apa yang Pandu rasakan sekarang. Di kota itu orangnya lebih kejam, tidak seperti di desa. Kehidupan di kota itu keras dan lebih sulit. Pandu mau dikasih pegangan apa? Entah apa yang membuat Pandu seakan-akan sudah akrab dengan Pak Sastro. Tiba-tiba Pandu menangis dan menceritakan ketidakberuntungannya dalam hidupnya. Pandu cuma ingin orang-orang hormat, nurut sama Pandu. Pandu tidak mau dihina orang lagi, ucap Pandu dengan nada dendam. Sejak malam itu, jiwa Pandu yang dipenuhi kebencian bertambah rusak karena datang ke jalan yang salah. Hampir sebulan, Pandu mengikuti ritual-ritual ilmu hitam. Batin Pandu yang pendendam menjadi rumah bagi jin-jin yang dia undang. Pandu juga banyak mengoleksi benda-benda sihir pemberian Pak Sastro. Pandu pun berangkat ke kota dengan percaya diri. Baru 3 bulan, Pandu bekerja di sebuah toko. Pandu sudah diangkat sebagai kepala toko. Banyak karyawan lama yang bertanya-tanya dan curiga kepada Pandu. Kenapa Pandu bisa cepat sekali naik jabatan dan menjadi kepercayaan bos. Hingga suatu hari Pandu bertemu dengan Rita, pegawai bank yang ayu rupawan. Pandu pun terpesona oleh Rita sejak awal bertemu. Namun Rita mengacuhkan Pandu karena Pandu berkulit hitam. Pandu yang tak terima oleh penolakan Rita pun akhirnya mengguna-guna Rita. Dan itu membuat Rita suka pada Pandu. Tak lama mereka berpacaran, Pandu pun menikahi Rita. Namun rumah tangga mereka selalu ribut dan tak harmonis. Pandu selalu memberikan air yang sudah dimantrai agar istrinya nurut. Namun karena jiwa Rita yang lemah, Rita pun menjadi seperti orang gila dan suka berbicara sendiri. Pandu yang hampir seluruh jiwanya dikuasai jin pendamping tak merasa bersalah atau iba melihat kondisi Rita seperti itu, malah membuat Pandu mencari wanita lain untuk diguna-guna. Pandu juga tak segan-segan menyantet orang yang menghalangi niat buruknya. Pandu menjadi manusia berhati setan yang dengan keramahannya dia menusuk orang dengan ilmu hitamnya. Jumat pagi, rumah Pandu dikunjungi sepupu Rita yang tinggal di pulau seberang. Rupanya sepupu Rita adalah orang yang memiliki ilmu spiritual yang sudah masyhur di daerahnya. Rahman namanya. Rahman yang telah banyak mendengar cerita tentang kondisi Rita dari bibinya, berniat mengobati Rita. Alangkah kagetnya saat Rahman melihat Pandu yang didampingi 2 makhluk tinggi besar di belakangnya. Pandu pun rasanya ingin marah saat melihat Rahman. Merasa tidak nyaman dengan kehadiran Rahman. Namun Pandu hanya bisa berpura-pura dalam tuturnya dengan senyum. Tak lama Rahman bertamu dan hanya mengobrol sebentar dengan Rita. Meskipun Rahman tahu apa yang di sebelah Pandu, Rahman tidak mau tergesa-gesa dan salah bertindak. Malam harinya, Rahman mengobati Rita dengan jarak jauh, melawan sihir-sihir jahat yang dimiliki Pandu. Keesokan harinya, Pandu terlihat aneh, seperti orang bodoh, tidak keluar rumah, hanya terdiam diri sendiri, mengunci dirinya di kamar. Rita mulai sadar dan menyadari keadaan dirinya. Rita pun hanya bisa menangis dan dijemput orang tuanya meninggalkan Pandu. Semakin hari keadaan Pandu semakin parah. Pandu seperti orang linglung, berjalan tanpa arah, dan terkadang mengikuti bisikan untuk mengakhiri hidupnya. Beberapa kali Pandu diselamatkan warga ketika akan bunuh diri. Pandu pun dibawa ke rumah sakit jiwa. Sejak itu, Pandu menghilang dari orang-orang yang telah dijoliminya. Yang jelas, tidak ada kekuatan makhluk yang kekal di dunia ini kecuali kekuatan Allah. Semoga kalian semua menyukai cerita dari video ini dan semoga bisa membantu share, like, dan komen. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.